Hanya karena saling ejek sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau terlibat bentrok, saling pukul pun terjadi hingga pembakaran sampan jalur. Bentrok antara sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau terjadi di tepian Sungai Indragiri. Bahkan sampan jalur juga sengaja dibakar oleh sekelompok orang. Menurut Kapolres Indragiri Hulu AKBP Dodi Wirawijaya, kericuan terjadi Selasa sore usai pertandingan event pacu jalur atau sampan di Kota Rengat. Perwakilan jalur atau atlet dayung dari Desa Redang dan Desa Kampung Pulau saling ejek hingga memicu perkelahian. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka dan 1 unit sampan jalur senilai puluhan juta hangus dibakar. Polisi bersama TNI dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Mediasi pun dilakukan kepada kepala perwakilan bersama lembaga adat setempat hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kejadian ini bermula dari perlombaan pacu sampan yang diadakan di Sungai Indragiri. Kemudian terjadi perselisihan ataupun salah paham antara kedua tim sehingga memancing emosi dari kedua tim yang mengakibatkan perkelahian di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat. Kerugian harta benda terdapat 1 unit sampan milik tim Putri Bungsudu Balang Hitam yang dirusak oleh tim dari Desa Kampung Pulau. Festival pacu sampan tradisional ini merupakan agenda tahunan dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan sebuah mobil di Kalideres, Jakarta Barat siang tadi. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian depan mobil. Inilah video amatir warga saat sebuah mobil yang sedang melintas di ruas Jalan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi mobil. Beruntung pengemudi yang merupakan seorang perempuan berhasil keluar dari dalam mobil bersama anaknya. Menurut salah satu warga yang melihat kejadian, asap keluar dari bagian depan mobil dan tidak lama kemudian kobaran api membesar. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik. Kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres berhasil memadamkan kobaran api. Saya melihat dari jauh ada asap, tapi pas saya datang orang udah rame. Tahu kebakaran mobil. Ada korban jiwa sih bang? Nggak ada. Anda kembali di iNewsroom. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menindak tegas Kepala Sekolah SMKN 1 Sale Kabupaten Rembang, Jawa Tengah karena melakukan pungli berkedok infak. Pungutan liar ini terungkap setelah seorang siswi curhat kepada Ganjar Pranowo. Sekolah dari SMKN 1 Sale. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK negeri? Hah? Infak. SMK negeri? Iya. Oh, oke. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membebas tugaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale Rembang, Jawa Tengah setelah terbukti menarik pungli berkedok infak. SMK negeri? Ganjar juga tidak menduga jika temuan itu mencuat dan menjadi perhatian banyak orang. Udah sekarang dipindah, terus kemudian dia dibebas tugaskan dulu, sambil kemudian kita melakukan pengecekan dan kita minta untuk dikembalikan. Sekarang lagi dari dinas bicara dengan sekolahnya, sementara dia sekarang ditarik ke cabang dinas dulu dan kita berikan LH dari pelajaran konsumen. Saya juga tidak menduga obrolan itu ternyata diperhatikan oleh banyak orang. 2 juta lebih tadi mengakses Instagram saya karena soal itu, dan dia menceritakan kejadiannya di mana-mana. Iya. Ganjar sebelumnya sudah berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur hal itu. Berapa terakhir? 300. Ya, untuk membahas terkait dengan pungli ini, kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Uswatun Hasanah. Selamat sore, Bu Uswatun, apa kabar?
Selamat sore Mas Rehat, Alhamdulillah baik, tetap Kabar baik. semangat. Ya, terima kasih Bu Uus sudah meluangkan waktu. Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah sudah memberikan tindakan tegas atas praktek pungli yang ditemukan di SMKN di Rembang ini. Setelah kemudian kita tahu yang bersangkutan kepala sekolah ini kemudian dibebas tugaskan, apa proses berikutnya dari Dinas Pendidikan atau dari Pemprov Jawa Tengah, Bu Uus? Baik, terima kasih. Terkait dengan dugaan pungutan yang ada di SMK Negeri 1 Saleh Rembang, begitu kemarin ada indikasi adanya pungutan, kita langsung memanggil kepala sekolah dan langsung kita lakukan PAP, pemeriksaan, kemudian juga kita klarifikasi, kita undang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk kita mintai keterangan. Nah, sembari kepala sekolah itu kita mintai keterangan, kepala sekolah sementara dinonjobkan dan mendapatkan tugas yaitu untuk penyelesaian dugaan pungutan yang ada di SMK Negeri 1 Saleh. Dan proses itu kita beri waktu 1 bulan, jadi terhitung tanggal 12 Juli 2022 hingga 12 Agustus 2023 kepala sekolah tersebut sekarang berada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan dugaan pungutan yang terjadi di SMK Negeri 1 Saleh. Demikian, Mas. Baik, Bu, ini kan jumlahnya yang kami dengar Rp300.000 ya per orang tua siswa begitu, sehingga totalnya ada mungkin 100 juta lebih yang Pak Ganjar katakan uangnya akan dikembalikan dana ini. Bagaimana proses pengembalian dana ini, Bu? Ya, terima kasih. Ketika kemarin kita melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah, jadi nominalnya ini variatif ya. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, bahkan ada yang tidak ditarik sama sekali atau tidak ada infak sama sekali dikarenakan siswa tidak mampu, sekaligus juga siswa yang sudah kelas 13. Ini ada karena SMK 4 tahun ya. Nah, kemudian kita akan terus mengawal sampai nanti apabila karena ini peristiwanya tahun 2022 ya, dan memang ini untuk penggunaannya untuk pengembangan musola, karena memang musolanya masih banyak pembenahan, namun langkah yang diambil ini salah, sehingga nanti kita yakinkan bahwa dana yang sudah masuk ini berapa, penggunaannya berapa, kemudian untuk peserta didik atau orang tua apabila nanti masih ada anggaran yang masih dibawa dari pihak sekolah, kita yakinkan harus dikembalikan kepada siswa. Sekaligus juga nanti harus ada berita acara terkait dengan pengembalian uang tersebut. Ya, ini kan setelah kejadian ini ditemukan, apakah dari Dinas Pendidikan sendiri, Bu Swatun juga akan melihat kembali bagaimana sekolah-sekolah yang lain, apakah ada pungli serupa dengan modus infak dan lain-lain? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini menjadi salah satu concern kita dari tahun 2020 ketika Jawa Tengah sudah memantapkan dirinya sebagai sekolah bebas pungutan, sekolah tanpa skat. Effort kita dalam berbagai bidang, kemudian juga pengawalan, sekaligus juga kita memberikan sebuah pembinaan, pendampingan kepada seluruh kepala sekolah, dan kita minta masyarakat juga ikut mengawasi sehingga hal-hal yang demikian ini tidak terjadi kembali. Dan kami juga ketika berita di SMK Negeri 1 Saleh ini trending, ada hal yang perlu disyukuri juga, karena mungkin dengan hal seperti ini, dengan ketegasan Bapak Gubernur dengan mengambil sikap untuk menonjobkan kepala sekolah, ini semoga menjadi pembelajaran juga untuk kepala sekolah yang lain. Langkah yang selanjutnya kita ambil tentu saja kita lakukan pembinaan semuanya untuk kepala sekolah, kemudian juga menandatangani fakta integritas terkait yang tentu saja isinya di dalamnya adalah untuk berkomitmen untuk tidak ada pungutan dalam bentuk apapun di satuan pendidikan. Oke, semoga baik Bu Swatun, semoga peristiwa ini yang terakhir dan bisa lebih kemudian sekolah yang lainnya juga bisa tidak mengikuti praktek seperti ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Bu Swatun Hasanah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, tetap di iNewsroom.